Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Gia. Mari silakan duduk. Apa kabar? Terima kasih, Bu. Kabar baik. Ibu, kabarnya bagaimana? Sehat juga Pak Gia. Syukurlah Ibu kalau begitu, Ibu Mondreva. Boleh saya minta bantu sama Ibu? Tentu Pak Gia boleh dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya berikan bantu buat Bapak? Begini, Bu. Saya menemukan, saya ingin menemukan solusi yang saya hadapi dari sebuah masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Bu. Baik Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang menjadi masalah. Selama dalam proses pembelajaran, saya berharap proses belajar yang saya lakukan itu berjalan dengan baik dan efektif. Namun motivasi belajar dari peserta didik sangat rendah sehingga mempengaruhi manajemen waktu di kelas saya, Bu. Jadi tujuan Bapak ingin menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, peserta didik dan manajemen waktu agar proses pembelajaran lebih efektif. Apakah itu benar, Pak Gea? Betul sekali, Ibu. Saya merasa perlu bantuan untuk mengatasi masalah ini. Tentunya dalam mengatasi masalah ini, Pak Gea, pasti kita mempunyai tantangan. Baik, mari kita memulai mengidentifikasikan masalahnya secara lebih rinci. Menurut Bapak Gea, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga motivasi peserta didik selama proses pembelajaran? Eh, Setelah saya amati, lalu saya analisis, saya merasa bahwa peserta didik itu sering kali kurang termotivasi ya untuk mengikuti pelajaran, terutama saat materi pelajaran yang terasa sulit atau membosankan bagi mereka. Seperti hari ini, tadi pagi ini, di les mata pelajaran matematika, minat mereka sangat kurang. Mereka mudah kehilangan fokus dan perhatian, Ibu. Lalu bagaimana dengan manajemen waktu, Pak? Apa yang menjadi tantangan bagi Bapak? Kadang-kadang saya merasa tidak cukup waktu untuk menyelesaikan proses pembelajaran saya atau seluruh materi saya sesuai dengan yang telah saya rencanakan. Kadang saya terus mengulang materi karena anak didik saya tidak fokus sehingga saya terlalu lama membahas satu topik sehingga waktu untuk topik lain jadi berkurang, Ibu. Baik, Pak Gea. Saya memahami apa yang Bapak rasakan saat ini. Untuk menjaga keseimbangan antara menyampaikan materi dan menjaga motivasi peserta didik bisa jadi sulit. Jadi, apakah Bapak melihat ada peluang untuk memperbaiki kedua hal ini, Pak? Betul sekali, Bu. Jika melihat peluang, mungkin saya akan mencoba melakukan pendekatan pembelajaran yang interaktif, yang asik, menarik, seperti keterlibatan secara langsung. Mudah-mudahan bisa membantu peserta didik saya termotivasi dan belajar lebih bermakna. Oh, saya setuju, Pak Gea. Dalam hal ini juga untuk mengatasi masalah tersebut, mari kita berencana. Menurut Pak Gea, apa langkah utama yang bisa diambil untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya bisa memulai lebih banyak menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif agar proses pembelajaran lebih menarik atau juga membuat media-media belajar yang lebih menarik juga. Bagus sekali Pak Gea. Lalu bagaimana Bapak akan mengelola waktu di kelas agar setiap topik bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal tanpa terasa tergesa-gesa, Pak?
Saya akan membuat jadwal ulang yang lebih terstruktur, dan meningkatkan disiplin dalam mengikuti waktu yang sudah ditentukan. Serta saya mengajak murid untuk membuat kesepakatan kelas sehingga kami dapat mencoba membuat prioritas untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berdasarkan topik mana yang harus kami perdalam dan mana yang bisa lebih singkat kami pelajari. Luar biasa Pak Gea. Strategi yang baik. Dengan demikian, saya yakin Bapak pasti bisa menjaga keseimbangan belajar agar setiap materi disampaikan dengan baik tanpa kehabisan waktu untuk topik lain. Iya Ibu, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini Pak, tentunya kita mempunyai tindak lanjut ya, telah bagaimana kita bisa menyusun rencana yang cukup jelas. Jadi apakah langkah utama yang bisa dilakukan minggu ini untuk memulai perubahan tersebut, Pak? Tentu minggu ini sebagai guru kelas saya akan mencoba mempersiapkan materi satu sesi pembelajaran interaktif ya. Tentu pada hari Senin saya mencoba dengan cara belajar mungkin berupa permainan atau diskusi kelompok. Saya juga akan membuat jadwal pelajaran yang lebih terstruktur agar saya bisa lebih disiplin dalam memanfaatkan waktu yang sudah ada. Itu langkah yang sangat baik, Pak Gea. Apa yang menjadi kebutuhan tambahan agar bisa melakukan rencana ini dengan lebih lancar? Mungkin saya perlu mencari beberapa referensi, mungkin melalui ide baru di PMM dan juga melalui komunitas praktisi untuk mengetahui lebih dalam aktivitas pembelajaran yang interaktif agar peserta didik juga lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tentu dalam hal ini, Pak, ya, sangat baik. Saya siap membantu Bapak menemukan beberapa referensi untuk aktivitas interaktif. Jadi, kapan ada rencana Bapak untuk memulai sesi interaktif dan menerapkan jadwal baru ini, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan memulainya hari Senin. Setelah itu setelah itu saya akan mempersiapkan materi dan jadwal terlebih dahulu secara terstruktur mulai besok hari Sabtu dan juga hari Minggu ini, Ibu. Baik, Pak Gea. Saya yakin Bapak pasti bisa. Silakan persiapkan terlebih dahulu materi belajar yang interaktif dan juga jadwal yang lebih terorganisir dan semoga Bapak berhasil dan memulai menerapkannya hari Senin. Jadi agar kita mengetahui hasil kegiatan yang Bapak lakukan, kita akan coba jadwal pertemuan minggu depan untuk bisa merefleksikan perkembangan yang telah dicapai. Bagaimana menurut Bapak Gea? Saya setuju Ibu dan saya berterima kasih sekali atas waktu Ibu dalam memberikan dukungan penuh kepada saya. Sama-sama Bapak Gea. Sampai bertemu minggu depan. Selamat sore. Ya ahobu. Ya, Ibu.